Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel again. So hari ini kita bakal membahas lagi terkait dengan teori situational public atau situational theory of the public. So let's go to the topic. Situational theory of the public merupakan teori yang dikembangkan oleh Grunig, yang merupakan seorang profesor public relation di University of Maryland pada tahun 1968. Teori situational public adalah pengidentifikasian dari sikap dan perilaku komunikasi dari publik itu sendiri terhadap organisasi dalam suatu situasi. Teori situasional ini membantu praktisi PR untuk tidak hanya memiliki pendekatan yang bervariasi tergantung pada situasi, tetapi juga memahami pentingnya adaptasi dalam komunikasi. Ini menjadi landasan yang kuat dalam membangun strategi komunikasi yang efektif dalam situasi yang beragam di dunia public relation. Selanjutnya yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar dalam teori situational public membagi publik ke dalam 4 kelompok menurut Grunig, yaitu pertama, active publics, yang merupakan publik yang ikut mendiskusikan dan memberikan respon atas permasalahan. Kedua, yaitu aware publics, yang merupakan publik yang sadar memiliki permasalahan yang serupa tetapi tidak mengidentifikasi dan memberikan respon. Ketiga, yaitu latent publics, yang merupakan publik tersembunyi yang memiliki permasalahan serupa tetapi tidak mengungkapkannya. Keempat, yaitu non-publics, yang merupakan publik yang tidak menyadari adanya permasalahan. Seiring perkembangan teori, Grunig kembali mengidentifikasi publik berdasarkan situasinya, yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu all issue public, yang artinya publik yang aktif mencari tahu segala informasi dari permasalahan perusahaan yang ada. Kedua, yaitu apathic public, artinya publik yang hanya menaruh perhatian pada permasalahan-permasalahan tertentu yang memengaruhinya. Ketiga, yaitu single issue public, artinya publik yang memberikan perhatian pada satu hal kecil dalam suatu masalah. Terakhir, yaitu hot issue public, artinya publik yang menaruh perhatian pada permasalahan-permasalahan yang memberikan pengaruh besar pada keseimbangan populasi dan diberitakan secara berkala dan besar-besaran di berbagai media massa. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan variabel. Teori ini memiliki 2 variabel, yaitu variabel komunikasi dan variabel persepsi dalam setiap situasi. Variabel persepsi adalah variabel independen. Beberapa variabel persepsi dalam teori situational public yaitu pertama, problem recognition. Artinya perusahaan melihat tingkat pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu yang telah diangkat oleh perusahaan. Kedua, yaitu constraint recognition. Artinya tahapan lanjutan dari problem recognition untuk mencari tahu apakah pandangan publik sama dengan pandangan perusahaan bahwa hal yang terjadi pada perusahaan adalah sebuah masalah. Ketiga, yaitu level of involvement. Artinya variabel ini melihat keterlibatan ataupun partisipasi publik dalam isu tersebut. Keempat, yaitu reference criterion, artinya variabel ini menjelaskan terkait dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian menjadi dasar dalam bertindak pada situasi tertentu. Selanjutnya yaitu variabel komunikasi, yang merupakan variabel dependent. Variabel komunikasi ini terdiri dari information seeking, adalah publik yang aktif mencari informasi secara mandiri. Yang kedua yaitu information processing, yang merupakan publik yang menerima begitu saja segala informasi yang diterima. Grab kini berada di ambang batas pemboikotan karena buntut dari story di akun Instagram istri dari salah satu pendiri Grab, yaitu Anthony Tan. Istri Tan yang bernama Chloe Thong ketika berlibur ke Israel bersama keluarganya, di akun Instagramnya menyatakan bahwa ia sangat menyukai perjalanannya dan menjadikan Israel sebagai destinasi terfavoritnya. Oleh karena itu, seseorang mengambil postingan di akun Instagram
dia dan menguploadnya di Twitter dengan menggiring opini bahwa Chloe Tong membela Israel di tengah gempuran konflik yang memanas antara Israel dan Palestina. Dari kasus ini, dari segi variabel komunikasi, publik dikategorikan sebagai publik yang aktif atau information seeking karena publik aktif dalam mencari informasi dan memberikan respon atas permasalahan tersebut dengan cara secara serentak menyerukan untuk memboikot perusahaan dalam bidang jasa tersebut. Selain itu, di kasus ini ketika publik dikelompokkan berdasarkan dari situasi dalam teori situational public, maka publik dikategorikan ke dalam hot issue public. Karena publik di sini aktif pada satu masalah yang memberikan pengaruh besar pada sebagian populasi dan mendapatkan pemberitaan besar-besaran di media massa. Variabel persepsi situasional memiliki 4 variabel yang ketika dihubungkan dengan kasus istri dari founder Grab yang diduga pro-Israel hingga membuat Grab terancam diboikot dapat dikaji menggunakan variabel problem recognition. Dalam kasus Grab ini terlihat bahwa masyarakat berfokus pada rasa kemanusiaan dan menjadi salah satu langkah dalam membantu dan mendukung Palestina melalui pemboikotan produk atau jasa yang pro-Israel, salah satunya yaitu Grab. Variabel yang kedua yaitu constraint recognition. Fenomena yang sesuai dengan kondisi Grab saat ini adalah terdapatnya pembatasan atau ketidakbebasan dalam kegiatan usaha maupun kehidupan pribadi yang disebabkan karena publik yang secara serentak ingin melakukan pemboikotan terhadap Grab. Selain itu, hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan personal dan bisnis, artinya terdapat keterkaitan antara istri pendiri Grab dan perusahaan yang menciptakan munculnya isu dan krisis karena opini dan tindakan individu yang dapat memengaruhi citra, reputasi, hingga kestabilan perusahaan. Ketiga, yaitu dilihat dari sudut pandang variabel level of involvement. Publik dalam kasus ini adalah para pengguna Grab yang pro-Palestina, sehingga mereka ingin melakukan pemboikotan sebagai bentuk dukungan dan bantuan terhadap Palestina. Keempat yaitu variabel reference creation. Di dalam persepsi publik, masyarakat melakukan aksi pemboikotan baik itu dengan menyerukan di media sosial ataupun dengan melakukan tindakan berupa menghapus aplikasi tersebut dan tidak menggunakan jasa Grab lagi sebagai bentuk kepedulian, dukungan, dan bantuan terhadap Palestina. Isu yang muncul sangat memengaruhi perusahaan Grab. Oleh karena itu, isu ini harus segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Karena jika tidak diselesaikan, maka akan berkembang menjadi krisis yang akan mengancam citra, reputasi, maupun kestabilan dari perusahaan Grab itu sendiri. Nah, dengan menggunakan teori situational public, maka dapat membantu perusahaan Grab untuk melihat bagaimana pandangan dari masyarakat, bagaimana pandangan dari publik terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, melalui pandangan-pandangan itu, maka perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, perusahaan Grab ini mengambil tindakan aktif dengan melakukan klarifikasi melalui siaran pers. Kemudian juga mereka melakukan pengunggahan berupa tangkapan layar dari story ataupun klarifikasi istri dari salah satu pendiri Grab. Kemudian mereka juga melakukan aksi berupa memberikan donasi ke Palestina bersama dengan OVO melalui benihbaik.com dengan memberikan donasi sebesar 3,5 miliar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menonton, sudah setia memperhatikan dan mendengarkan. Thank you so much. Thank you for watching and see you again.